Jadi hari ini tadi baru selesai sidang. Di Pengadilan Negeri Bogor. Jadi perlu saya tegaskan dulu nih. Kalau ada yang bilang Baim pelit, itu memang sudah terbukti dari sejak awal. Ya. Terbukti sejak awal kenapa kita tidak jadi damai. Perlu saya ungkap sekarang. Pada awalnya saya ketemu dengan pengacaranya Baim, Hotma Sitompul. Di luar dia tanya, sebenarnya berapa sih hitungannya Baim? Saya bilang dia minta 5M sesuai dengan fakta kita. Diminta sama Bunda Astrid ini 20%, berarti kan 1M. Wah, katanya Hotma, kalau segitu ntar gue ngomong sama Baim, udah deh suruh dia bayar aja daripada perkara, bilang gitu. Nah, jadi kita masuk di sana. Baim ngomong, ya saya kalau bayar ganti rugi artinya saya salah, katanya. Saya bilang enggak juga begitu, ini bukan pidana, ini perdata, jadi kesepakatan. Ya tapi saya nggak mau di muka pers bahwa saya bayar ganti rugi, artinya mereka akan menjudge saya salah. Jadi maunya gimana? Oke, kita damai hari ini, tapi jangan ada ganti rugi. Nanti saya akan ganti rugi. Nah, waktu itu. Kemudian Lucky juga waktu itu sempat nggak datang, terus belakangan datang dengar Baim akan berdamai, ya udah dia juga mau ganti rugi waktu itu. Nah, konsep perdamaian disusun waktu itu sama asisten lawyer juga, asistennya Hotma Sitompul. Kemudian dikasih ke asisten saya, lawyer saya. Jadi dituliskan tidak ada perdamaian uangnya, hanya perdamaian antara Baim dan Bunda Astrid. Nah, pada saat itu saya bilang, kalau memang tidak dituliskan, artinya ini boleh dikasih ke wartawan. Tapi kalau dituliskan, saya tidak akan kasih wartawan, cuma statement aja, tidak ada perdamaian uangnya. Terus hakimnya sempat kaget, ya aneh ini gak pernah ada ganti rugi sama sekali dituliskan. Sebab apa? Ya namanya ada gugatan, berarti harus ada perdamaian uang ganti rugi. Ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya tanya sama Baim waktu itu, kamu mau ganti berapa? Kita gentleman agreement dulu di sini. Kemudian Baim bilang, ya gini deh, tanda tangan dulu, baru nanti saya mau ngasih, tapi nanti katanya. Saya bilang, kalau dulu Bunda Astrid itu merasa tertipu ya dengan janji-janjinya Baim, nah itu kesalahan masa lalu. Tapi sekarang kalau didampingi lawyer dilakukan tricky seperti ini, akhirnya belum tentu dia kasih, atau dia ganti ruginya cuma 1 juta misalnya, kan konyol. Yang goblok lawyernya, saya bilang. Gak bisa, saya bilang seperti itu. Jadi kalau mau teken, kalau nggak mau udah lanjut. Nah, padahal waktu itu Lucky itu udah bilang mau. Nah, ketika akhirnya kita break nggak jadi, akan lanjut, Lucky dengar, Lucky sudah di jalan, akhirnya stop, muter balik, wah pending dulu deh. Sempat waktu itu kan, saya rasa teman-teman wartawan juga tahu, akhirnya Lucky balik badan, nggak jadi ke pengadilan, padahal dia juga mau damai, mau memberikan satu ganti rugi. Nah, selama proses ini kan kita terhenti oleh COVID-19, tapi sebelum COVID ternyata tergugat 1 Baim, tergugat 2 Lucky ternyata lawyernya nggak datang, jadi cuma Baim. Dan sudah ada saksi-saksi kita, Krisna Mukti, ya kan, Talita, ya, dan ada beberapa saksi lain. Tapi dari pihak Baim tidak ada 1 saksi pun sampai tadi. Harusnya hari ini juga ada, kalau memang ada dikasih kesempatan. Kita sudah masuk ke dalam ahli. Jadi keterangan ahlinya sudah diserahkan berdasarkan tulisan, dan sudah ada saksi yang melihat ahli ketika menandatangani surat pernyataan keterangan ahli. Sudah kita sampaikan hari ini. Jadi dari pihak Baim malah tidak hadir. Ya. Lucky juga tidak hadir. Ya. Itu. Untuk ganti rugi itu sebesar berapa sih, dan Baim ada negosiasi nggak ke Bunda dari harga negosiasi yang? Jadi begini, kan kita sudah masuk gugatan proses peradilan perdata. Jadi gugatan kita sudah jelas ya waktu itu ya, ada material dan imaterial.
materialnya itu hampir sekitar 2M lah. Tapi imaterialnya itu Baim 100 miliar, Lucky 50 miliar. Ya. Dan waktu itu Lucky sudah ada pengakuan. Ada fakta kita, sudah kita lampirkan bahwa Lucky pernah mengirimkan uang 25 kali 2, 25 juta 2 kali. Ya. Artinya apa? Lucky sudah mengakui dia memiliki utang sama Bunda Astrid. Nah, itu sebenarnya. Kalau Baim jelas ada chatnya. Jadi kita mesti tahu kesepakatan itu tidak harus ada surat tertulis perjanjian. Kesepakatan ini dibangun pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Ada para pihak, ada objeknya, ya kan? Ada kesepakatannya dan tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, Baim selalu mendalilkan kan saya nggak jadi caleg. Kita bilang bahwa yang di sini bukan sebagai caleg, mau jadi caleg, mau jadi kader, mau jadi apapun, keartisannya lah yang dibayarkan. Jadi kegiatan dia, apakah dia pengisi acara, ya. Jadi sebagai artis memiliki popularitas, diharapkan meningkatkan elektabilitas. Jadi bukan sebagai calegnya, terserah. Yang penting elektabilitasnya partai mau ditingkatkan dengan adanya artis-artis yang bergabung.